Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas presentasi pada mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yuni Arsiningratih MM. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penerapan MBS dan MBO. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung. Semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Landasan yuridis penerapan MBS atau manajemen berbasis sekolah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1, yaitu pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS. Yang kedua, ada Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 87 Tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah khusus tentang manajemen berbasis sekolah. Tujuan MBS diantaranya yang pertama, mengetahui potensi sekolah. Dengan menerapkan MBS, sekolah akan lebih mengetahui potensi dirinya. Sekolah akan lebih memahami kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman bagi lembaganya. Yang kedua, mengetahui kebutuhan sekolah. Program MBS dapat membuat sekolah lebih memahami kebutuhan lembaganya. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab sekolah. Penerapan MBS juga mendorong adanya tanggung jawab sekolah terkait peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, adanya persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat bertujuan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Manfaat MBS, manajemen berbasis sekolah, yaitu memberi keuntungan dalam aspek ekonomi, profesional, politis, dan administrasi yang efektif. Keuntungan finansial, presentasi siswa, akuntabilitas, dan efektivitas sekolah. Manajemen B-objektif atau MBO adalah metode perusahaan yang diyakini mampu meningkatkan motivasi karyawan dalam hal bekerja. Karena strategi yang satu ini akan lebih berorientasi pada hasil bukan pada prosesnya. Jadi, apa manfaat dari penerapan MBO itu sendiri? Singkatnya, MBO dilakukan untuk membandingkan kinerja dan pencapaian karyawan dengan target organisasi. Dengan adanya perbandingan tersebut, karyawan bisa mengukur sejauh mana ia meningkatkan dirinya. Peningkatan tersebut pun tidak dilakukan secara terpaksa, sebab semua objektivitas ditetapkan berdasarkan diskusi antara karyawan dengan manajer. Jadi, motivasi karyawan pun meningkat dengan sendirinya. Efektivitas dan beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam contoh rancangan MBO adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sasaran dan tujuan objek. Yang kedua, mengontrol pelaksanaan kinerja karyawan dan pengembangannya. Yang ketiga, mengevaluasi setiap hasil kinerja karyawan dan prosesnya. Keempat, memberikan feedback atau umpan balik. Dan yang kelima, memberikan award atau penghargaan bagi visi atau individu karyawan yang berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kelebihan MBO adalah membantu dalam perencanaan dengan membuat para staf menetapkan suatu tujuan dan sasaran, kemudian memperbaiki komunikasi antara seorang staf dengan bawahan.